penolong, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pokok pertahananku. Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki kau di bawah sayapnya, kau berlindung kesetiaannya, ia lapisnya dan penggertanmu. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatannya malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gunung, terhadap penyakit menular yang mengamuk di itu petang. Oleh 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat berteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga kau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular tentu akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular lainnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, aku akan memuliakannya, dengan panjang umur akan kupingatkan dia dan akan memberikan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, shalom, shalom. Gimana kabarnya kalian semua? Luar biasa? Mantap. Sehat semua? Mantap. Kita semua juga di sini sehat semua. Kita memuji menyembah Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri semua. Kita mau joget, kita mau memuji menyembah Tuhan dengan tenaga kita, dengan apa yang ada kita sampai saat ini. Mari adik-adik, ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Ayo kakak-kakak musik. Bersama memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian Gloria. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi. Ayo nyanyi sama-sama. Kami datang bawa pujian, bersama memujimu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian Gloria. Ayo adik-adik, kita lebih semangat lagi memuji menyembah Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan, kita mau bilang sama Tuhan. We give you honor, we give you glory, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you grace for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you grace for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise.
mulia, ya Yesus untuk kebangkitan. Haleluya, memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, orang haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, orang haleluya, ku bersuka karena Dia. Adik-adik, kita memuji menyembah Tuhan. Siapkan oh ya. Ayo adik-adik. Lebih keras. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih tiada henti-hentinya kami memuji menyembah Engkau. Karena Engkau Bapa yang baik yang kami puji dan kami sembah. Kami begitu mengasihi-Mu Tuhan. Karena kami sangat mengasihi-Mu. Kami sayang sama Engkau Tuhan. Tuhan, apapun saat ini yang kami alami, yang terjadi dalam hidup kami, di hidup adik-adik, kami tetap percaya. Kami tetap percaya Engkau Bapa yang baik yang kami puji dan kami sembah. Adik-adik, kita siapkan hati, kita memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Kita akan mulai nyanyi lagi How I Love You Lord. Mendekati lagu Natal, mendekati Natal ini, mari kita tunjukkan kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita cinta sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Sekali lagi adik-adik. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Panggil nama Tuhan Yesus. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Jesus, Jesus, you are the one I love. Jesus, Jesus.
ucap syukur sama Tuhan. Ayo adik-adik bilang terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau Bapa yang baik, yang kami puji dan kami sembah. Engkau Allah yang hidup, yang kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah gembala kami ya Tuhan. Kami tidak akan takut karena Engkau Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami, Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Adik-adik kita mau lebih lagi sembah Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan Yesus lebih lagi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Bapa yang baik, yang kami puji dan kami sembah. Kami sehat, kami kuat itu semua hanya daripada-Mu, bukan kuat dan gagah kami. Tuhan, 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 beri kami semangat terus ya Tuhan. Untuk adik-adik di rumah, agar sekolahnya lebih semangat, mengerjakan tugasnya lebih semangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, saat ini ya Tuhan, kami akan duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar kami dapat membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu dapat tinggal dalam hati kami, tertanam dan tumbuh berbuah yang manis dalam kehidupan kami.
terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap duduk tenang dan fokus mendengarkan firman-Mu. Dan inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wow, siapa yang dari tadi udah sungguh-sungguh memuji Tuhan? Yang sungguh-sungguh menari buat Tuhan? Nah, sekarang siapa yang sungguh-sungguh mau dengar-dengaran sama firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Oke, yuk sekarang kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Kak Angel pimpin ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus yang hadir memberikan kami pengertian atas setiap firman yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau buka Alkitabnya di Daniel 6, tapi biar enggak double waktunya, kita nggak terlalu lama, sekalian Kak Angel mau jelasin cerita hari ini ya. Oke, yuk kita dengar sama-sama. Oke, firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang Daniel dan kehidupan doa. Disiplin dalam kehidupan rohani. Ada yang udah kenal Daniel belum ya? Siapa? Nah, kalau udah, bagus. Kalau belum, kita sekalian refresh lagi ya. Jadi, Daniel itu adalah seorang pejabat tinggi pada zaman pemerintahan seorang raja namanya Raja Darius. Nah, dia ini tinggal di kerajaan Media. Nah, Daniel ini adalah orang yang keren banget. Kenapa keren ya? Satu, dia kalau dikasih tugas pasti diselesainnya tepat waktu. Terus semua yang dikerjain dia pasti bagus-bagus. Ibaratnya kalau misalnya sekolah, dia pasti bisa dapat nilai 100, sempurna. Dia selalu lakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, karena dia selalu yang terbaik, teman-teman di sekelilingnya Daniel ini nggak suka. Dia nih kayaknya caper deh sama Raja Darius. Pada ngomong kayak gitu di belakang Daniel, teman-temannya, karena mereka iri. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan biar dia nih nggak kalahin kita terus, kata teman-temannya. Sampailah teman-temannya, semua pejabat-pejabat tinggi yang lain, selain Daniel nih pada berkerubung, pada musyawarah, mufakat untuk menjatuhkan Daniel. Tapi waktu mereka rapat, mereka nggak ngeliat nih, kira-kira apa ya yang bisa bikin Daniel dihukum, padahal dia kalau kerja selalu lakukan yang terbaik. Dia itu orangnya baik, dia nggak pernah lakukan hal yang nggak disukain raja. Apa ya kira-kira? Baru mereka coba lihat kira-kira kesehariannya Daniel kayak gimana ya. Nah, sampailah waktu itu temennya bilang, kalau nggak salah Daniel ini selalu berdoa 3 kali sehari loh sama Tuhannya. Dia pagi, siang, sore, malam, kok 4 jadinya. Dia pokoknya 3 kali sehari, nggak pernah kurang. Dia selalu berdoa sama Tuhannya. Gimana kalau kita coba bikin aja nih, kita coba hasut raja untuk bikin peraturan yang mengharuskan orang-orang untuk menyampaikan permohonan hanya pada raja aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdoa sama Tuhannya, menaikkan permohonan sama Tuhan, pasti nanti dia akan dihukum karena dia nggak taat sama perintah raja. Pasti Daniel kena nih, kata teman-temannya gitu. Mereka udah melakukan suatu hal yang jahat, merencanakan suatu hal yang jahat. Sampailah mereka datang kepada raja.
Raja Darius. Nah, kalau kita mau bisa lihat di Daniel 6-7 ada teman-temannya Daniel bilang, coba Raja Darius, mereka menghasut Raja Darius untuk membuat sebuah perintah di mana dalam 30 hari ke depan semua orang tidak boleh menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, tapi cuma boleh sama raja. Bisa dibaca di Daniel 6 ayat 7. Nah, hal ini disetujui nih oleh raja. Sampai waktu itu, waktu beritanya udah disebarkan ke seluruh penjuru negeri, ke seluruh penjuru kerajaan, tapi Daniel tetap bilang sama dirinya kalau hubungan sama Tuhan itu yang pertama dan terutama. Jadi Daniel tetap memutuskan untuk terus berdoa meskipun dia tahu kalau ada peraturan itu. Jadi dia nggak melihat peraturan itu sebagai sebuah alasan untuk dia nggak disiplin sama Tuhan. Untuk dia, ya udah deh, selama 30 hari ke depan aku nggak usah berdoa dulu. Kalau enggak nanti raja marah. Enggak, dia nggak kayak gitu. Dia tetap mengutamakan Tuhan. Dia tetap mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Makanya dia terus lanjut berdoa 3 kali sehari, setiap hari. Jadi dia ini orangnya setia dan disiplin. Nah, karena si teman-temannya Daniel tahu bahwa Daniel akan terus disiplin berdoa sama Tuhan, mereka udah ngintipin nih dari bawah rumahnya Daniel. Waktu mereka lihat Daniel berdoa, mereka langsung menangkap Daniel. Jadi Daniel dibawa dan dimasukkan ke gua singa. Singanya bukan singa yang kecil-kecil, bukan anak singa, tapi singa yang dewasa yang mereka belum dikasih makan. Jadi bahaya nggak? Bahaya, kalau coba tanya. Singa makannya apa ya? Makannya rumput laut. Makannya sayur kangkung. Dia vegetarian, gitu nggak? Enggak. Enggak kan? Singa itu adalah karnivora. Karnivora apa ya? Makan daging. Jadi kalau dia lapar, dia lihat ada manusia, kan ada dagingnya tuh. Bisa jadi diterkam, dimakan. Dicabik-cabik, kan mereka punya cakar. Dicabik-cabik, dimakan, digigit. Bisa-bisa jadinya mati. Wah, serem ya, karena dia disiplin sama Tuhan, dia bisa dapat kematian. Serem banget Kak, kalau gitu aku nggak mau disiplin sama Tuhan. Jangan ya, ceritanya belum selesai. Nah, sampai ketika malam, tadi Raja Darius yang udah ngelihat Daniel masuk ke dalam gua singa, tiba-tiba hatinya jadi nggak tenang. Aduh, padahal Daniel itu adalah pejabat yang paling baik loh. Padahal dia nggak pernah lakukan suatu kesalahan, tapi karena suatu hal yang dibuat-buat, tiba-tiba dia jadi masuk. Ini kayaknya nggak ada yang nggak benar nih, kata raja gitu. Wah, Tuhan turut bekerja dalam keselamatannya Daniel. Bahkan Tuhan bisa bikin hati seorang raja jadi takut, ragu-ragu, terus jadi merasa bersalah, bahkan dia sampai nggak bisa tidur. Sampai keesokan paginya, raja pagi-pagi benar mendatangi Daniel ke gua singa. Dan dia masih hidup. Lihat adik-adik, nggak ada cakaran singa sama sekali, nggak ada bekas gigitan, nggak ada luka sama sekali, semuanya aman. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, wow, dari yang kita dengar, luar biasa ya, disiplin itu. Jadi ketika Daniel disiplin, dia tahu bahwa Tuhan yang utama dan dia nggak bikin perintah raja sebagai alasan. Ada banyak berkat loh yang Daniel dapatkan. Apa aja sih Kak? Orang dia ternyata dimasukin dihukum kok di dalam goa singa? Enggak. Kita mau coba lihat ya. Yang pertama, ketika kita disiplin membangun hubungan sama Tuhan, kita punya rasa tenang, kita punya rasa damai. Coba lihat Daniel. Begitu dia tahu dia mau dihukum, atau begitu dia tahu kalau misalnya melanggar perintah raja akan ada hukuman, karena dia mau berdoa sama Tuhan, dia ketakutan nggak? Atau dia berdoanya sembunyi-sembunyi nggak? Enggak.
dia tetap berdoa di tempat yang sama, dia tetap buka jendelanya, dia berdoa buat bangsanya, sampai orang-orang bisa dengar karena dia nggak sembunyi-sembunyi. Itu karena dia tenang. Tenang aja, orang aku berdoa sama Tuhan, orang aku pasti Tuhan kasih perlindungan. Jadi dia nggak bikin itu sebagai suatu alasan, dia tetap tenang karena dia percaya sama Tuhan. Yang kedua yang kita bisa lihat apa? Ketika Daniel membangun disiplin membangun hubungan sama Tuhan, dia punya kekuatan yang lebih. Kekuatannya lebih apa, Kak? Di Alkitab nggak ada tuh dia mukulin singanya, enggak kan? Tapi di sana kekuatan yang baru itu gini adik-adik. Coba bayangin, kalau kita tiba-tiba disuruh masuk ke kandang singa. Ingat kandang singa yang ada di kebun binatang, yang ada di Ragunan, yang ada di Taman Safari. Coba bayangin, di Taman Safari aja, kita kalau misalnya mau masuk ke daerah yang udah ada singanya, disuruh tutup jendela. Karena apa sih? Karena singa bisa gigit. Karena singa bisa ngelihat manusia itu lemah, bisa aja digigit sama dia. Nah, berarti kan kita punya rasa takut kan, makanya kita buru-buru tutup pintu jendela kita. Tapi lihat Daniel takut gak? Enggak, dia masuk aja. Karena dia punya kekuatan dari Tuhan. Tuhan kasih Daniel kekuatan yang lebih. Jadi Daniel bisa mengatasi rasa takutnya sebagai dia seorang manusia. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga, terakhir coba kita lihat ceritanya. Daniel diselamatkan atau enggak? Daniel diselamatkan Tuhan. Jadi ketika kita disiplin membangun hubungan sama Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, Tuhan sudah janjikan keselamatan buat kita. Nah, seperti Tuhan menjanjikan keselamatan buat Daniel. Jadi ketika sungguh-sungguh membangun hubungan sama Tuhan, kita disiplin setiap hari, nggak pernah bolong-bolong. Ada 3 kekuatan baru. Ada 3 hal berkat yang Tuhan kasih. Yang pertama apa tadi? Jadi kita tetap tenang walaupun ada masalah karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Yang kedua, kita itu jadi orang yang punya kekuatan yang lebih. Kita punya kekuatan lebih dibanding teman-teman kita. Karena Tuhan kita yang berikan kita kekuatan. Yang ketiga, kita pasti memperoleh keselamatan. Dan segalanya itu jadi kesukaan, jadi kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Nah, jadi setelah dengar firman ini, siapa nih yang dalam hati bilang gini, Tuhan aku mau setiap hari, mulai hari ini bangun hubungan sama Tuhan. Aku mau disiplin, aku nggak mau bolong-bolong bangun hubungan sama Tuhan. Aku mau disiplin, aku mau bangun hubungan sama Tuhan. Siapa yang? Wah, ya kita mau sama-sama membangun hubungan yang disiplin. Disiplin membangun hubungan sama Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita berdoa sayang. Kita mau berdoa sama Tuhan biar Roh Kudus kasih kita pengertian lebih lagi. Roh Kudus kasih kita kekuatan untuk kita boleh jadi orang-orang yang disiplin untuk membangun hubungan sama Tuhan. Jadi kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu yang disiplin untuk membangun hubungan sama Tuhan. Kami mau disiplin berdoa sama Tuhan. Kami mau disiplin sapa Tuhan. Kami mau disiplin saat teduh sama Tuhan. Kami mau disiplin Tuhan untuk memuji menyembah nama Tuhan setiap hari Tuhan, setiap pagi Tuhan, setiap siang Tuhan, setiap malam Tuhan. Berkiranya Roh Kudus yang memberikan kami pengertian, Roh Kudus yang memberikan kami kerinduan untuk kami boleh menjalin hubungan sama Tuhan Yesus, untuk kami boleh sungguh-sungguh berikan waktu setiap hari untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biar Engkau yang terus ingatkan kami akan firman hari ini. Ajar kami, tuntun kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Sama-sama bilang, amin. God bless you. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang paling dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
ketiga. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati Tuhan Yesus kami kesehatan kuatan, dan juga Tuhan Yesus berkati Tuhan Yesus COVID-19 di Indonesia segera pulih dan COVID-19 menghilang. Berkati juga para pasien yang sakit, berikan kesembuhan mereka Tuhan Yesus supaya mereka terhindar dari COVID-19 lagi. Dan juga berkati para tenaga medis Tuhan Yesus, berkati mereka supaya mereka dapat merawat pasien yang sakit. Berkati mereka kekuatan dan kesehatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama dan Papa kami. Berkati Mama dan Papa kami kesehatan dan kekuatan untuk bekerja walaupun pada masa PPKM atau COVID-19. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu kami. Berkati mereka juga kesehatan kuatan dalam melayani sekolah minggu. Berkati juga teman-teman kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus supaya terhindar dari COVID-19. Dan juga Tuhan Yesus berkati teman-teman kami yang mungkin sedang sakit atau terkena COVID. Berkati mereka supaya mendapatkan kesehatan dan kekuatan kembali, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus berkati COVID-19 hilang supaya kami dapat sekolah minggu bareng-bareng seperti tahun lalu. Berkati juga COVID-19 segera hilang, dan juga berkati Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan Yesus. Berkati mereka kesehatan kuatan untuk menjaga bangsa ini Tuhan Yesus, untuk memimpin bangsa Indonesia juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Mari anak-anakku, buka hatimu, angkat kedua tanganmu ya. Terimalah berkat surgawi, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau, menyinari engkau, dan diperhadapkan wajahnya kepadamu dengan masa depan yang penuh dengan harapan mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin.